Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam pro prestasi, dan salam Center of Excellence. Selamat pagi atau siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah hadir. Hari ini kita akan mendiskusikan topik yang seringkali tidak nyaman untuk dibicarakan, namun sangat krusial bagi keberlangsungan organisasi kita. Kekerasan dan pelecehan. Seringkali ketika kita mendengar kasus pelecehan, pertanyaan pertama yang muncul adalah siapa pelakunya atau siapa korbannya. Namun, dalam 30 menit ke depan, saya mengajak Anda untuk mundur selangkah dan bertanya, mengapa? Mengapa insiden ini bisa terjadi? Apa yang salah dalam sistem kita sehingga memberikan celah bagi perilaku ini? Kita akan membedah faktor kontribusinya secara mendalam. Berdasarkan riset dan data, kekerasan serta pelecehan bukanlah kejadian acak yang berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor. Kami telah mengidentifikasi 6 faktor kontribusi utama yang menjadi pilar masalah ini. Relasi kuasa, ketimpangan wewenang, isolasi, ketiadaan pengawasan sosial, diskriminasi, ketidakadilan berbasis identitas, kelelahan, burnout, kondisi fisik yang ekstrim, stres, tekanan psikologis, penyalahgunaan zat, alkohol, dan obat-obatan. Mari kita bedah satu persatu. Analisis faktor penyebab. Relasi kuasa dan diskriminasi. Kita mulai dari akar yang paling dalam, faktor struktural. Pertama, penyalahgunaan relasi kuasa. Ini adalah faktor fundamental. Bayangkan seorang atasan yang memiliki kendali penuh atas karir, gaji, dan reputasi bawahannya. Ketika atasan ini memiliki niat buruk, ia menggunakan posisinya untuk memaksa atau memanipulasi. Korban diam bukan karena mereka setuju, tapi karena mereka takut kehilangan pekerjaan. Ini menciptakan culture of silence atau budaya diam. Kedua, diskriminasi. Pelecehan seringkali menargetkan mereka yang dianggap lemah atau berbeda dalam struktur sosial kita. Bisa karena gender, ras, agama, atau orientasi seksual. Ketika lingkungan kerja menormalisasi diskriminasi, misalnya melalui candaan yang merendahkan perempuan, itu membuka pintu bagi tindakan pelecehan yang lebih agresif. Selanjutnya, mari kita lihat kondisi lingkungan kerja sehari-hari. Faktor ketiga adalah stres. Kita semua tahu tekanan pekerjaan. Namun, stres yang tidak terkelola menurunkan kemampuan seseorang mengontrol emosi. Bagi pelaku, stres bisa memicu agresi. Bagi korban, stres melemahkan kemampuan mereka untuk menetapkan batasan atau membela diri. Faktor keempat, dan ini sering diabaikan, adalah isolasi. Pelecehan jarang terjadi di ruang rapat yang penuh orang. Predator mencari celah sepi. Bekerja lembur sendirian di malam hari, lokasi kerja yang terpencil, atau tugas luar kota tanpa pengawasan rekan kerja lain. Isolasi memutus akses korban terhadap bantuan dan membuat pelaku merasa aman karena tidak ada saksi. Terakhir, kita bicara soal pemicu biologis dan perilaku.
Faktor kelima, kelelahan atau burnout. Kelelahan fisik dan mental yang ekstrim merusak kemampuan otak kita untuk berpikir jernih. Orang yang burnout cenderung lebih mudah marah, tersinggung, dan kehilangan empati. Mereka melihat orang lain bukan sebagai manusia, tapi sebagai objek atau hambatan. Dan keenam, penyalahgunaan zat, alkohol, dan obat-obatan. Zat ini menurunkan fungsi frontal lobe otak kita, bagian yang mengatur etika dan kontrol diri. Inhibisi hilang. Seseorang yang mungkin hanya memiliki pikiran buruk saat terpengaruh alkohol bisa nekat mewujudkan pikiran tersebut menjadi tindakan pelecehan fisik. Bagian 3. Strategi penanganan. 6. Transisi strategi penanganan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Menangani 6 faktor tadi tidak bisa dengan satu cara. Kita butuh pendekatan sistemik, memperbaiki aturan main, dan pendekatan personal, memperbaiki manusianya. Secara sistemik, organisasi harus tegas. Kita butuh kebijakan zero tolerance. Tidak ada toleransi, tidak peduli seberapa tinggi jabatan pelakunya atau seberapa besar profit yang ia hasilkan. Aturan harus berlaku sama. Selain itu, kita butuh saluran pelaporan aman. Seringkali korban tidak melapor karena takut pada atasan, pelaku. Harus ada jalur independen yang menjamin kerahasiaan dan melindungi pelapor dari aksi balas dendam. Kebijakan saja hanya sebatas kertas tanpa edukasi. Pelatihan rutin tentang apa itu pelecehan, sensitivitas gender, dan etika profesional wajib dilakukan. Kita juga perlu meninjau struktur organisasi. Jangan biarkan satu orang memiliki kekuasaan absolut tanpa pengawasan. Kekuasaan mutlak cenderung korup dan disalahgunakan. Di sisi manusianya, kita harus sadar bahwa karyawan yang sehat mentalnya lebih kecil kemungkinannya menjadi pelaku maupun korban. Sediakan layanan konseling. Manajemen harus peduli pada beban kerja. Jangan biarkan tim Anda burnout. Ciptakan sistem dukungan, peer support, agar tidak ada karyawan yang merasa terisolasi atau sendirian menghadapi masalahnya. Dan khusus untuk penyalahgunaan zat, aturannya harus jelas, dilarang di tempat kerja. Dan jika ada acara kantor yang melibatkan alkohol, pengawasan harus ketat. Jangan biarkan pesta kantor menjadi tempat kejadian perkara. Bagian 4. Studi kasus dan analisis. Untuk memahami bagaimana semua teori tadi bekerja dalam dunia nyata, izinkan saya menceritakan kisah Alfa dan Pak Bravo. Alfa adalah desainer grafis junior, usia 24 tahun. Pak Bravo, usia 45 tahun, adalah kepala departemennya. Lingkungan kerja mereka sangat high pressure, sering lembur. Pak Bravo memegang kendali penuh atas promosi Alfa. Alfa sering diminta lembur sendirian di kantor. Suatu Jumat malam, setelah deadline selesai, kantor mengadakan perayaan kecil dengan alkohol. Di sini terjadi perfect storm atau badai yang sempurna. Pemicu, Pak Bravo mabuk, kontrol dirinya hilang. Lingkungan, Alfa bekerja sendirian di ruangan terpisah. Sistem, Pak Bravo masuk dengan alasan diskusi pekerjaan, lalu mulai melakukan pelecehan verbal dan fisik. Alfa tidak berani melawan atau berteriak karena takut dipecat oleh orang yang memegang nasib karirnya. Lihat, kasus ini terjadi bukan hanya karena Pak Bravo orang jahat, tapi karena sistem, lingkungan, dan pemicu bertemu di satu titik waktu. Kesimpulan utama,
Bapak dan Ibu sekalian, kesimpulan dari presentasi ini sederhana namun penting. Kekerasan dan pelecehan tidak berdiri sendiri. Insiden Alfa dan Bravo bisa dicegah jika ada aturan ketat soal alkohol. Alfa tidak dibiarkan bekerja dalam isolasi. Ada pengawasan terhadap kekuasaan Pak Bravo. Mencegah pelecehan bukan tugas satu divisi saja. Ini tugas kita bersama untuk memperbaiki sistem, menjaga lingkungan kerja yang sehat, dan saling mendukung satu sama lain. Sekarang, saya buka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi. Silakan. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa. Jika tadi kita sudah membahas faktor dan strategi penanganan, kini kita masuk ke bagian terpenting, implementasi dan akuntabilitas. Karena kebijakan secanggih apapun akan sia-sia tanpa eksekusi yang konsisten. Bagian 5. Akuntabilitas dan perubahan budaya. Slide 15. Judul bagian, penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas. Kata ini sering diucapkan, namun sulit ditegakkan. Akuntabilitas bukan hanya tentang menghukum, tapi tentang memastikan setiap orang, mulai dari level terendah hingga CEO, bertanggung jawab atas terciptanya lingkungan kerja yang aman. Strategi pertama adalah membangun budaya speak up. Zero tolerance saja tidak cukup. Kita harus menciptakan kepercayaan. Ini berarti jika seseorang melapor, dengarkan tanpa menghakimi. Bertindak cepat dan konsisten. Lindungi sepenuhnya dari pembalasan. Jika perusahaan merespons laporan dengan buruk, itu sama saja memberi pesan diam lebih aman. Kita harus mematahkan pesan tersebut. Pimpinan adalah garda terdepan. Kekerasan dan pelecehan tidak akan hilang jika pimpinan bersikap lunak terhadap pelaku yang berprestasi tinggi. Pimpinan harus menjadi teladan dan penjaga nilai. Pimpinan harus secara aktif mempertanyakan budaya timnya, memastikan timnya tidak burn out atau terisolasi, dan bertanggung jawab penuh atas setiap insiden yang terjadi di bawah wewenangnya. Jika pimpinan gagal, maka akuntabilitas juga harus jatuh pada mereka. Untuk setiap laporan yang masuk, proses investigasi haruslah adil, objektif, dan tepat waktu. Ini kuncinya. Independen. Tim investigasi harus bebas dari konflik kepentingan. Idealnya melibatkan pihak eksternal atau komite yang netral. Rahasia terjamin. Informasi yang bocor dapat merusak reputasi korban dan menghambat proses. Transparan sesuai batas privasi. Korban dan pelaku berhak tahu perkembangan kasus dan sanksi yang dijatuhkan tanpa melanggar hak privasi. Investigasi yang lambat atau bias dapat menyebabkan korban mengalami trauma kedua dan merusak moral seluruh organisasi. Jika kita gagal menegakkan akuntabilitas, dampaknya jauh melampaui kerugian finansial sesaat. Talent drain. Karyawan terbaik akan hengkang. Reputasi rusak. Citra perusahaan hancur, mempersulit rekrutmen. Biaya hukum, denda dan tuntutan yang mahal. Sebaliknya, lingkungan yang aman meningkatkan loyalitas, produktivitas, dan inovasi. Ini bukan sekedar isu moral, ini adalah isu keberlanjutan bisnis.